musyawarah adalah bertanggung jawab. Apa lagi? Ya? Jadi yang dimaksud di sini mulai dari musyawarah itu adalah menghasilkan satu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Ya? Ya. Jadi keputusannya tidak memihak, tapi keputusan ini secara bersama. Ya, bisa? Oke, sepakat? Sepakat. Ya, jadi misalnya ada masalah di dalam kelas, ya, kita musyawarahkan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, bisa? Bisa. Oke, yang berikut. Bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. Sepakat ini? Sepakat. Jadi ketika ibu memberikan tugas, jadi kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang ibu berikan, ya? Ya. Oke, sip. Yang berikut, menjalin, ada ini menjalin kolaborasi, menjalin kerjasama. Ya, bagus ya. Jadi menjalin kolaborasi atau menjalin kerjasama itu sama, ya? Ya. Itu sama dengan kerjasama. Nah, guna untuk kita ini menjalin kerjasama atau menjalin kolaborasi itu untuk apa? Supaya pekerjaan cepat selesai. Ya, bagus. Agar pekerjaan cepat selesai. Jadi pekerjaan seberat apapun, jika kita kerjakan secara bersama-sama, akan cepat selesai dan pekerjaan itu akan terasa ringan kita kerjakan, ya? Ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang berikut. Nah ini ya. Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, ya. Ini sudah sering kita laksanakan, ya. Memang selalu setiap awal masih kita berdoa, begitu juga di akhir pulangnya kita akan berdoa. Nah sekarang ibu bertanya, kenapa kita harus berdoa? Ya, bagus sekali, ya. Agar pelajaran kita atau kegiatan kita ini selalu mendapat berkah dari Allah. Ya, bagus sekali. Jadi ini kita hitungnya ini ada 10, ya. Sudah 10 aturan, ya, 10 kesepakatan yang kamu buat. Ini nanti ibu akan print dulu, ya. Ibu akan print dulu. Kemudian setelah selesai ibu print, itu kita akan susun. Kita akan susun bersama-sama. Kemudian kita akan tempelkan di dindingnya. Ini agar kamu bisa melihat dan membacanya terus, kemudian melaksanakannya. Ya. Setelah ini, ibu akan buat berita acara, ya. Kita membuat kesepakatan kelas pada hari ini, ya. Akan kalian tanda tangani, ibu juga akan menandatangani, kemudian kepala sekolah, ya, untuk memperkuat aturan kesepakatan kelas yang kita buat. Oke, benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Oli, siswa kelas 6 SDN 7 Manado. Kami membuat kesepakatan kelas bersama demi mewujudkan kenyamanan kami belajar di kelas. Perkenalkan, nama saya Nurairin Musnawito, kelas 6 SDN 7 Manado. Keyakinan kelas yang kami kesepakati kami buat penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN 7 Manado, Bapak Ibu staf Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan iradatnya juala pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan
keselamatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif. Semoga selawat dan taslim tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita umat yang mengikuti syariatnya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih telah hadir di tempat ini. Mohon izin untuk 1 jam ke depan saya akan memaparkan materi tentang implementasi budaya positif. Materi ini saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang sekarang saya ikuti. Materi ini termasuk pada modul 1.4 dan kegiatan ini merupakan aksi nyata dari modul budaya positif. Bapak Ibu sekalian, adapun materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan keras dan segitiga restitusi. Jadi materi ini saya pelajari dalam kurun waktu 2 minggu dan akan saya paparkan pada Bapak Ibu. Waktunya hanya lebih kurang 1 jam. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya mengingatkan kembali bahwa tujuan pendidikan kita ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Karena itu kita pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Jadi kita di sini hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun kodrat yang sudah ada pada anak dan mengembangkannya. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anak-anak diumpamakan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Seorang petani harus memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Bapak Ibu, meskipun bibitnya kualitasnya rendah, ketika dia mendapat perawatan yang baik dari petani, kemudian ditanam di tanah yang subur, pasti bibit itu akan tumbuh menjadi baik dan bisa berkualitas dengan baik. Demikian juga pada anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi poin pentingnya adalah bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi suatu lingkungan yang nyaman dan aman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, serta membuat kesalahan dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit. Jadi ketika anak-anak merasa takut, jelas kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan tugas kita sebagai pendidik itu untuk
menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada materi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam membangun budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan positif yang aman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan inilah yang diharapkan agar anak-anak datang ke sekolah dengan rasa aman dan nyaman, sehingga mereka mampu bertindak, berpikir dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan kita harus melakukan disiplin yang kuat. Yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi kita mengetahui bahwa anak-anak dewasa ini disiplin karena guru yang mengontrol, bukan mereka. Maksudnya bukan datang dari diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan. Cobalah buka. Jadi permainan ini dilakukan berpasang-pasangan, Bapak Ibu, ya, antara A dan B. A itu tugasnya adalah mengepalkan tangan, kemudian mengandaikan bahwa di tangan ini ada barang yang berharga, yang sangat rahasia dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kemudian si B ini berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Dia berusaha membujuk, ya, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar si A ini membuka kepalan tangan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika posisi ini berada di Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Ya. Tergantung. Ya, tergantung. Ada yang tidak, jadi ya jelaskan Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah tergantung Bapak Ibu, ya. Ada bervariasi jawabannya. Ada ya dan ada yang tidak, tergantung daripada kebutuhan Bapak Ibu. Yang berikut, ketika kita membiarkan tangan kita itu tertutup, tidak bisa dibuka oleh orang lain, berarti kita itu teguh pada pendirian kita. Kemudian kita membiarkan tangan kita bisa dibuka oleh orang lain, berarti kita membiarkan diri kita itu dikontrol oleh orang lain. Jadi inilah yang kita lakukan pada anak-anak kita sekarang. Kita mendisiplinkan anak-anak hanya dengan mengontrol mereka. Jadi mereka tidak berdisiplin atas kesadaran mereka sendiri, tetapi berkat dari kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, menurut William Glasser, seorang ilmuwan teori kontrol, ya, dia berpendapat ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang dimaksud dengan ilusi di sini adalah tidak berdasarkan kenyataan. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, anak-anak itu tidak mau dipaksa. Ya, tetapi kita guru memaksa mereka. Ya, seperti pada saat kita mengajar. Jelas pada saat kita mengajar, kita memaksa anak-anak agar mendengarkan penjelasan kita. Biasanya kita berkata, anak-anak, coba diam, ya, dengarkan penjelasan ini. Nah, ketika mereka mendengarkan penjelasan kita, berarti mereka itu mau kita kontrol. Namun ketika kita memberikan pertanyaan, ada 2 versi Bapak Ibu. Ada anak yang bisa menjawab pertanyaan kita, dan ada anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Anak yang bisa menjawab pertanyaan kita berarti mereka merasa senang kita mengontrol mereka. Nah, yang berikut, ketika anak tidak mau menjawab pertanyaan kita, mereka hanya diam, berarti mereka itu terpaksa melakukan apa yang kita perintahkan kepada mereka untuk diam. Nah, sehingga mereka tidak fokus pada pelajaran, hanya takut kepada kita. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif juga adalah bujukan dan bentuk kontrol
kontrol Bapak Ibu, untuk kontrol untuk mendisiplinkan murid. Misalnya di sekolah kita biasa mengatakan kepada anak-anak, nak rajin-rajin belajar supaya kamu jadi pintar. Padahal ini Bapak Ibu sesungguhnya tidak akan menguatkan karakter mereka. Jadi yang kita harapkan dari disiplin ini membentuk karakter dari anak-anak kita Bapak Ibu. Yang berikut, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah Bapak Ibu, ini juga sering-sering kita lakukan. Misalnya kita sering berkata kepada anak-anak, ya biasa anak-anak yang melanggar aturan-aturan Bapak Ibu, biasa kita katakan seperti ini. Orang tuamu bekerja berat, bekerja keras untuk menghidupi kamu agar kamu supaya bisa sekolah. Namun ketika kamu datang di sekolah, kamu tidak belajar, kamu hanya bermain. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, kita hanya memberikan rasa bersalah kepada anak ini sehingga dia akan merasa gagal Bapak Ibu. Dirinya merasa gagal untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Yang berikut Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita merasa bahwa kita lebih dewasa dari anak-anak. Jadi karena kita dewasa, kita memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya, misalnya ketika ada anak-anak yang berkelahi, kemudian kita berusaha menamaikan mereka, namun pada dasarnya anak-anak ini sebenarnya tidak mau damai. Hanya karena kita memaksa mereka dan mereka takut pada kita, maka mereka itu berdamai. Padahal di dalam hati mereka adalah dongkol. Ini adalah yang biasa kita lakukan Bapak Ibu dalam mendisiplinkan siswa. Nah Bapak Ibu, yang perlu kita ubah di sini adalah kita mendisiplinkan siswa, namun disiplin itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena kita mengontrol mereka. Nah inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu. Dan disiplin positif ini perlu kita wujudkan agar terwujud yang namanya merdeka belajar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pengertian dari disiplin Bapak Ibu ya, biasa disiplin itu selalu berkaitan dengan peraturan Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada aturan, ada juga rasa tidak nyaman dalam melakukan aturan itu. Seperti kita umpamakan misalnya dalam kita berkendaraan. Kita berkendaraan itu diwajibkan menggunakan helm. Ada aturan untuk menggunakan helm. Nah Bapak Ibu, ketika kita ini hanya menganggap bahwa itu adalah aturan semata, jelas kita sering atau kita bisa tidak menggunakan helm atau melanggar peraturan tersebut Bapak Ibu. Namun ketika kita yakin bahwa ini adalah hal yang baik, ya hal yang baik untuk keselamatan kita, kita akan menggunakan helm ini. Nah inilah disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin itu lahir dari dalam diri kita. Sebagaimana tujuan Bapak Ibu, tujuan kita, tujuan guru menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif di sini adalah membangun motivasi dalam diri anak-anak untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Jadi tanpa kita harus mengontrol mereka dengan misalnya memberikan hukuman kah, ya. Jadi anak-anak itu disiplin atas kesadaran diri mereka sendiri. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Jadi mereka melakukan atau
kebutuhan dasar hidup. Nah, kebutuhan dasar hidup di sini ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan di hidup ini itu sandang, pangan, dan papan. Ya, bagaimana anak-anak bisa bersekolah kalau mereka tidak mempunyai pakaian? Bagaimana anak-anak belajar dengan baik kalau mereka tidak makan atau lapar? Jadi ini pemenuhan kebutuhan hidup yang pertama adalah bertahan hidup. Yang berikut kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasa Bapak Ibu di kelas itu kita sering melihat anak-anak yang banyak bertingkah. Ya, misalnya dia sering-sering menjewer temannya. Padahal itu hanya untuk menarik perhatian kita agar kita memperhatikan mereka. Karena mereka di sini posisinya ingin mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi anak-anak itu butuh rasa senang. Makanya dalam setiap pembelajaran sebaiknya kita selipkan permainan-permainan agar anak-anak tidak bosan. Ya, karena kodratnya anak-anak ini bermain, mereka itu senang bermain, dan kita tidak boleh melarang hal itu, karena itu adalah kodrat dari anak-anak Bapak Ibu. Yang berikut adalah kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Jadi dalam hal ini kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengeluarkan pendapat. Ketika ada pelajaran-pelajaran, silakan mereka mengeluarkan pendapat apa saja, dan kita harus menghargai, karena anak-anak itu menuntut satu kebebasan. Kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan apa yang mereka sukai di kelas. Dalam hal ini masih yang positif Bapak Ibu. Yang berikut adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan ini terjadi pada beberapa anak yang ingin menjadi seorang pemimpin. Ketika anak ini ingin menjadi seorang pemimpin, ia ingin sekali dihargai. Ya, dan ini Bapak Ibu bukan hanya terjadi di lingkungan anak-anak, namun semua ini terjadi baik itu di lingkungan anak-anak ataupun di lingkungan kita orang dewasa. Jadi apapun yang kita lakukan itu, baik dan buruk itu, selalu tujuannya pada pemenuhan kebutuhan dasar. Nah Bapak Ibu, di sini ada kasus Ibu Aba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aba, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kasus ini bisa kita lihat kira-kira alasan Doni melakukan hal itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Dia sering merampas makanan. Berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kita lihat tadi pemenuhan kebutuhan dasar yang mana? Ya, kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi dari kasus ini kita lihat bahwa si Doni ini butuh makan, ya kemungkinan dia lapar. Jadi di sini kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita berada pada posisi sebagai si Ibu Amba, ya? Jadi ketika kita menemukan hal-hal yang seperti itu, jangan dulu memarahi anak ini Bapak Ibu, ya. Kita harus berdiskusi dengannya, harus mengajak komunikasi, ya, face to face. Jadi kita tanya kenapa dia, kemungkinan dia tidak memiliki uang jajan atau tidak memiliki bekal. Kemudian kita melakukan home visit, ya, home visit. Kita datang ke rumahnya, melihat situasi di rumah dan mengajak komunikasi orang tuanya agar
yang lebih. Yang berikut, di dalam kelas kita menanamkan sifat untuk saling berbagi dengan teman-temannya. Bagi yang kelebihan makanan, membagi kepada teman yang tidak ada makanan, sehingga tidak terjadi hal yang seperti Doni lakukan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ya, kita juga melakukan suatu tindakan karena ada satu motivasi. Jadi mengapa kita melakukan itu? Ya, ini yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Gosset itu ada 3, ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi ini adalah motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, misalnya ini saya contohkan Bapak Ibu. Kita contohkan saja di lingkungan kita dulu, Bapak Ibu, sebelum anak-anak. Misalnya kita datang ke sekolah lebih awal. Ya, apa motivasi kita membuat kita datang ke sekolah lebih awal? Ya, apakah karena ada aturan ataukah ada karena anjuran daripada ibu kepala sekolah? Ya, jadi ketika kita tidak melaksanakan ini, jelas kita merasa tidak nyaman. Jadi ini yang dimaksud dengan menghindari ketidaknyamanan. Kita melaksanakan ini, kita datang lebih awal, berarti kita menghindari masalah. Tidak ada masalah, tidak akan ada masalah antara kita dengan kepala sekolah dengan aturan-aturan yang ada. Ini adalah merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Yang berikut, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tujuan kita datang ke sekolah lebih awal, ya. Kalau misalnya motivasi hanya mendapatkan penghargaan, misalnya mendapatkan reward dari kepala sekolah sebagai seorang guru yang disiplin tinggi, ya, mendapatkan pujian, berarti ini adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu, hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya. Dan ini harus kita minimalisir. Yang berikut, yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika kita melaksanakan disiplin, kita datang di awal di sekolah, itu adalah lahir dari diri kita, ya Bapak Ibu, lahir dari diri kita. Kita ingin menjadi teladan buat anak didik kita, walaupun kita itu tidak diberikan reward, tidak diberikan pujian, namun kita melaksanakan ini berdasarkan hati kita bahwa ini adalah yang terbaik buat kita. Maka ini adalah tingkat motivasi yang tinggi, dan ini yang namanya motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi pada intinya di sini anak-anak Bapak Ibu, ya, itu melakukan aturan-aturan karena berdasarkan atas kesadaran mereka sendiri bahwa dengan melakukan aturan-aturan atau melaksanakan aturan-aturan ini adalah baik untuk mereka. Jadi ini yang perlu kita bangun kepada anak-anak agar disiplin positif ini bisa kita wujudkan di sekolah ini, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan reflektif, yakni Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke
Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas di depan pintu sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar aja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Jadi ini berdasarkan teori motivasi. Teori motivasi pelaku tadi, kira-kira anak-anak itu melaksanakan aturan dari Ibu Anas itu karena mengharapkan apa? Bapak Ibu masih semangat? Mengharapkan apa? Dari teori motivasi yang saya jelaskan tadi, kemudian ada kasus ini. Ini motivasi ada 3 Bapak Ibu. Ada menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di kasus Ibu Anas ini kira-kira motivasi apa? Sehingga anak-anak itu pertama mereka mematuhi aturan. Motivasi apa ini mendapatkan bintang itu motivasi apa? Ya, mendapatkan penghargaan. Jadi anak-anak mematuhi aturan hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ketika Ibu Anas tidak ada, mereka kembali lagi, mereka ribut. Jadi di sini ini hanya motivasi eksternal, bukan karena kesadaran diri mereka sendiri. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak agar mereka disiplin itu datang dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yang berikut ada kasus lagi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun terlihat tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Setujukah Bapak Ibu terhadap tindakan tersebut? Ibu itu tidak setuju. Jadi tidak setuju ya. Mengapa? Apa alasannya tidak setuju? Dan biasanya ini Bapak Ibu terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu ya. Dan saya pun memang mengalaminya dan baru sadar ini ketika mendapatkan materi budaya positif di pendidikan guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, tindakan ini ya jelas akan membuat siswa merasa malu ya, karena banyak teman-temannya yang menertawakan ya kan. Kemudian dia sudah malu, disuruh lagi maju ke depan sebagai hukuman.
Ya, jadi ini adalah konsep disiplin yang tidak baik. Ya, nah Bapak Ibu, berikut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya dalam konsep disiplin ini Bapak Ibu, ketika kita memberikan aturan-aturan dan anak-anak melanggar aturan, jelas akan kita berikan sanksi. Nah, sanksi di sini ini berupa hukuman atau konsekuensi yang memang sekarang ini sering-sering kita lakukan pada siswa. Ya, misalnya ada yang datang terlambat itu biasa langsung kita berikan hukuman saat itu, kita cubit. Ya, biasanya seperti itu. Dan itu adalah bentuk hukuman yang pada umumnya. Kemudian yang namanya konsekuensi. Konsekuensi di sini dimaksud kita sudah menyepakati, Bapak Ibu menyepakati sanksi. Misalnya yang terlambat itu kita berikan konsekuensi, misalnya membersihkan kelas. Ya, jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi anak tidak tahu apa yang akan kita berikan kepada mereka, apakah kita cubit, ya, secara dadakan. Yang berikut hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan Bapak Ibu. Yang berikut, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, jadi kita bisa hukuman biasanya ya berupa fisik, kita cubit atau kita berikan kata-kata. Yang berikut, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini yang dimaksud dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ketika ada yang melanggar, kemudian mereka tahu hukuman sanksi apa yang diberikan pada mereka ketika melanggar aturan itu. Jadi ini yang dimaksud dengan konsekuensi Bapak Ibu. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Yang berikut, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Jadi ketika kita memberikan tugas, kemudian murid tidak membuat tugas itu, biasanya kita memberikan konsekuensi dengan tidak membuat murid itu istirahat dan kita menyuruh mereka mengerjakan tugas itu. Biasanya kita lipat gandakan, yang semula tugasnya hanya 1 nomor, kita buat 3 nomor. Jadi ini yang dimaksud dengan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin, namun penerapan disiplin ini sebenarnya hanya identitas gagal Bapak Ibu, yakni menerapkan hukuman atau penghargaan. Jadi hukuman di sini ini dampaknya akan menyakitkan murid. Yang berikut, murid merasa tidak nyaman. Yang berikut, murid akan takut. Yang berikut, hukuman itu bersifat memaksa. Yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena dia takut kena hukuman, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Yang berikut, murid menjadi rendah diri. Misalnya kita hukum dia di depan teman-teman, jadi dia akan merasa rendah diri. Yang berikut, ketika kita menerapkan disiplin dengan konsep penghargaan, memberikan penghargaan kepada siswa, ini pun
menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi ini, murid menghormati peraturan karena ia menghindari konsekuensi yang diberikan. Jadi mereka menghormati peraturan yang ada. Yang berikut, konsep disiplin restitusi. Nah, konsep disiplin restitusi ini membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka ketika melakukan pelanggaran, mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan itu. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ini dampaknya pada jangka panjang Bapak Ibu. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang berikut, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi ini, maka murid diberikan solusi pemecahan masalah dan murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang kita jalankan di sekolah ini untuk mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum. Bagaimana guru itu sebagai penghukum? Ya, biasa ketika ada siswa yang melanggar peraturan, itu langsung kita berikan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun verbal. Ya, yang berikut, pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya suara kita itu tidak membentak mereka, ya, tapi suara kita memelas. Misalnya ada kata misalnya, adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Seperti jadi suara kita memelas. Kita ingin mereka merasa bersalah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi misalnya ada kata, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi kita seolah-olah seperti temannya, ya. Yang berikut, ada posisi kontrol memantau. Jadi kita pantau anak-anak dalam disiplin, dan ini adalah posisi yang minimal untuk kita laksanakan Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita berusaha menjadi seorang manajer dalam mewujudkan disiplin positif. Di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi ini ya, ini posisi kontrol manajer, dan ini adalah posisi yang ideal untuk kita terapkan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah ini, kita mulai dari kelas kita Bapak Ibu, ya. Jadi dimulai dari kelas dulu dengan membentuk keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterima di kelas. Jadi ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini dikatakan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja, ya. Jadi Bapak Ibu, maksud dengan keyakinan di sini, misalnya seperti pada awal saya contohkan, ada peraturan lalu lintas Bapak Ibu mengharuskan kita untuk menggunakan helm di jalan, ya. Ketika peraturan tersebut kita yakini sebagai nilai yang baik untuk mencapai keselamatan kita, jelas kita akan melaksanakannya. Namun ketika kita
Jadi bisa dibaca ini Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan berkolaborasi Bapak Ibu ya. Saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 6 ya. Ini contoh keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Misalnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini aturan-aturan ini berdasarkan ide-ide dari siswa. Jadi mereka sendiri yang membuat peraturan dan mereka sendiri yang akan melaksanakan. Jadi kita tidak akan memaksa mereka Bapak Ibu. Jadi inilah dimaksud dengan keyakinan kelas Bapak Ibu untuk mewujudkan disiplin positif. Ini contohnya seperti yang sudah saya terapkan di kelas 6. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6. Jadi saya percepat saja Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita sepakati dulu kelas impian seperti apa yang mereka inginkan pada satu semester ini. Setelah itu kita berdiskusi membuat aturan-aturan untuk mewujudkan kelas impian yang mereka impikan. Dan ide tersebut mereka tulis di kertas notes. Saya membagikan kertas notes. Kemudian setelah mereka menuliskan ide-ide mereka, itu mereka tempelkan di papan. Kemudian saya bacakan, saya menanyakan kesepakatan itu apakah mereka setuju dengan ide-ide tersebut. Setelah mereka setuju, saya ketik Bapak Ibu, saya print, kemudian mereka desain dan jadilah satu kesepakatan kelas yang kemudian untuk memperkuat kesepakatan kelas itu saya buat berita acaranya yang mereka tanda tangani, saya tanda tangani, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Ya, setelah itu kesepakatan kelas itu mereka desain, mereka tempelkan di dinding. Ini adalah hasil kesepakatan kelas yang mereka buat. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita sama-sama berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini Bapak Ibu, dimulai dari kelas. Setelah kelas 6, saya mengharapkan untuk kelas-kelas lain juga menerapkan apa yang sudah saya laksanakan di kelas 6. Dan jika ada yang Bapak Ibu tidak tahu, kita bisa berdiskusi Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Yang berikut, restitusi. Ini adalah satu pemecahan masalah Bapak Ibu dalam mewujudkan disiplin positif bagi siswa, yakni dengan restitusi. Bapak Ibu, restitusi ini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang berikut ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini adalah satu penyelesaian masalah, bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak-anak bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat. Yang berikut memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada permasalahan terjadi antara beberapa orang, dengan adanya restitusi ini mereka bisa memperbaiki hubungan dan bisa kembali berteman seperti semula Bapak Ibu. Yang berikut
berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi ini adalah tawaran dan bukan paksaan. Yang berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi ini kita menuntun siswa melihat ke dalam diri mereka. Ya, jadi mereka melihat kesalahan, belajar dari kesalahan itu, kemudian menjadi apa mereka. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, itu karena apa? Jadi kita dengan adanya restitusi ini kita bisa menemukan, ya, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak ini, ya, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar disiplin. Yang berikut, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini menguatkan anak-anak Bapak Ibu ya, dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada memberikan solusi. Nah Bapak Ibu, ini adalah perbedaan pendekatan disiplin Bapak Ibu. Misalnya, murid sering tidak mengerjakan PR, yang mana itu kita berikan hukuman, yang bagaimana kita berikan konsekuensi, dan yang bagaimana kita selesaikan permasalahan ini dengan restitusi. Ini satu masalah yang saya angkat, ya, misalnya itu yang sering-sering terjadi di kelas kita, murid sering tidak mengerjakan PR. Ini beda daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, guru menghukum murid tersebut dengan hormat penjara selama 30 menit. Ini hukuman Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita menyuruh dia hormat penjara selama 30 menit. Berarti ini adalah hukuman. Yang berikut, guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kita memarahi mereka, kemudian murid menjadi takut. Nah, yang berikut, konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sudah diketahui oleh murid ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi ini konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kita tidak suruh istirahat, hanya kita kurung di dalam kelas, kemudian kita suruh menyelesaikan PR-nya, namun PR-nya kita tambah. Jadi ini yang dimaksud dengan pemberian disiplin dengan cara konsekuensi. Yang berikut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dari konsekuensi yang dia terima ini, ya, kita tegas pada mereka dan mereka akan menghormati peraturan. Yang berikut kita selesaikan dengan restitusi. Ya, yang pertama ini, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan permasalahan. Jadi kita tidak menjustis anak ini Bapak Ibu, kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi ganjaran kepada anak ini, tapi kita menanyakan mengapa dia tidak mengerjakan PR. Kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati kepada anak ini. Yang berikut ini, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari penyelesaian masalah ini secara restitusi, maka guru akan terbuka dan membuat murid ini menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, dalam restitusi ini ada kita kenal dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini ini ada 3 tahap dalam penyelesaian masalah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini saya contohkan Bapak Ibu, misalnya kita menemukan ada siswa yang bermasalah Bapak Ibu, ya, yang bermasalah misalnya berkelahi antara misalnya 2 orang, kemudian kita undang mereka, ya. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu mereka,
yang dulu yang pertama itu emosi, kita stabilkan dulu mereka. Ya, jadi kita menstabilkan di sini, kita memberikan penenangan kepada mereka, misalnya dengan berkata, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kita tidak menghukum secara langsung anak-anak Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu mereka. Kemudian setelah mereka tenang, ya, sudah menstabilkan identitas, kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan mereka, mengapa mereka berkelahi. Ya, tentu saja mereka ini mempunyai alasan, ya, mengapa mereka berkelahi Bapak Ibu. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita lanjut pada langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa yang mereka miliki? Ya, keyakinan keras apa yang telah mereka sepakati? Dengan mengingat keyakinan yang telah mereka sepakati, mereka akan sadar mereka telah berbuat pelanggaran, dan kita memberikan pertanyaan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa misalnya. Jadi dengan mereka kita tanyakan seperti itu, mereka akan menyadari kesalahannya dan kemudian akan mencari solusi di dalam diri mereka sendiri Bapak Ibu. Ya, ini seperti kata, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dia akan berpikir, saya ini mau jadi preman atau mau jadi apa. Jadi dengan dia berpikir seperti itu, dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh yang sudah saya terapkan dan kita saksikan Bapak Ibu ya. Ini pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang terjadi pada anak yang bolos di sekolah. Jadi kita saksikan Bapak Ibu. Jadi demikianlah contoh yang sudah saya terapkan mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah terakhir materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu, dan saya berharap agar materi-materi yang sudah saya berikan ini bisa kita implementasikan bersama-sama di sekolah ini. Ya, diawali dulu dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu. Saya berharap dengan terwujudnya disiplin positif, maka kita bisa membangun budaya positif sehingga sekolah kita ini bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik Bapak Ibu. Jadi demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan kepada Ibu bahwa apa yang telah Ibu sampaikan tadi, insya Allah itu sudah sangat baik, dan untuk harapan saya bagi semua guru agar apa yang telah dipaparkan ataupun diulas oleh Ibu tadi bisa kita implementasikan ataupun dapat bermanfaat bagi kita, dan juga insya Allah
akan ada gunanya bagi anak-anak kita. Kiranya hanya ini dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ket. Teman-teman, bagaimana teman-teman refleksi di akhir dari diseminasi ini? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu yang memaparkan materi tadi tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Ini cuma harapan kami sebagai guru atau teman guru yang ada di sekolah, sesuai juga yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa semua yang dipaparkan atau yang sudah dipraktekkan oleh Ibu di sekolah kami, di sekolah ini, agar kiranya kami sebagai guru-guru yang ada di sekolah ini hanya mengharapkan ilmu ini, atau ada tindakan-tindakan kami yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Ibu, mohon kiranya kami diberikan petunjuk atau diberikan arahan agar kami bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Lukman SPD, guru kelas 5. Terima kasih atas baik Bapak Ibu. Insya Allah implementasi daripada budaya positif ini kita akan wujudkan secara bersama-sama. Kita berkolaborasi, kita mencari komunikasi, karena tidak mungkin hanya satu orang yang mewujudkan disiplin ini, tetapi perlu dukungan daripada kepala sekolah, dari guru-guru, kemudian terutama juga dari siswa. Jadi saya minta juga kerjasamanya dan kolaborasinya untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Udulu SPD MPD selaku Kepala SDN 7 Manado sangat mendukung Ibu Jenab Latif Daniel SPD dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya mengharapkan agar ilmu yang didapat diimplementasikan bersama di sekolah, terutama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan SDN 7 Manado, agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan akan membuat pembelajaran efektif dan motivasi intrinsik dalam mewujudkan disiplin akan terbentuk, sehingga budaya positif di sekolah dapat diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iris Pemulang SPD, rekan kerja dari Ibu Jenab Latif Daniel, peserta guru penggerak angkatan 7 Gorontalo Utara, sangat mengapresiasi dan mendukung program-program yang dilaksanakan dalam pendidikan guru penggerak ini, terutama dalam mewujudkan budaya positif, dan insya Allah bisa berkolaborasi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenab Latif Daniel SPD dari SDN 7 Manado. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam aksi nyata budaya positif, saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat.
untuk perbaikan kedepannya, saya insya Allah akan berusaha untuk mengimplementasikan disiplin positif di sekolah dan bisa membangun motivasi intrinsik anak-anak. Saya akan berusaha menjadi seorang guru yang memiliki kontrol mengajar dengan baik dan berusaha akan menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.